Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa dalam berkat Tuhan. Sebelum kita lanjut, di subscribe, like, dan komen channel ini. Dan untuk pelajaran pendidikan Pancasila kelas 10 dalam implementasi kurikulum Merdeka, kita sekarang berada di elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan sekarang kita akan bahas di unit 2, pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis norma dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kedudukannya sebagai peserta didik maupun sebagai warga masyarakat. Pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI versi online, norma memiliki dua makna. Pertama, aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Ia dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Dalam pengertian ini, maka norma adalah sesuatu yang berlaku dan setiap warga harus menaatinya. Kedua, aturan, ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. 4 jenis norma. 1. Norma susila. Aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada dalam kehidupan masyarakat, seperti pergaulan antara pria dan wanita. 2. Norma sosial. Aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya, seperti bagaimana berbicara dan bertindak yang sopan. 3. Norma agama. Aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. 4. Norma hukum. Aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan atau DPRD di berbagai tingkatan. Norma diperlukan agar interaksi antar manusia dapat berjalan dengan baik, saling menghormati, saling memberi, tolong-menolong dalam kebajikan, dan menyayangi. Norma merupakan kesepakatan sosial. Kisi-kisi kesepakatan dapat bersumber dari manapun, dari ajaran agama, hubungan sosial, aturan kesusilaan, maupun hukum formal. Aturan main dalam norma terkadang rig atau kaku, tetapi terkadang sangat fleksibel. Sebagai warga negara, kita mendasarkan kepada perundang-undangan yang ditetapkan oleh penyelenggara negara. Dan sebagai anggota masyarakat, kita mendasarkan kepada aturan main bersama yang terkadang disebut norma dan kadang disebut tradisi atau adat. Jika konstitusi ada yang tertulis dan tidak tertulis, maka norma pun demikian. Terkadang tertulis dan terkadang sekedar dituturkan sebagai sabda suci untuk aturan bermasyarakat. Bila konstitusi atau regulasi negara memiliki ganjaran atau reward dan hukuman atau punishment, demikian juga dengan norma. Dalam norma, yang melanggar akan mendapat hukuman dengan ketentuan yang telah disepakati anggota masyarakat. Hadiah dan hukuman dalam norma terkadang berupa pemberian dan sanksi sosial atau kultural.
bukan pemberian material atau hukuman fisik, tetapi berupa pujian karena melaksanakan norma atau guncingan, bahkan dijauhi karena melanggar aturan yang telah disepakati dalam norma. Ada pula norma yang tidak tertulis, seperti antar tetangga harus saling membantu bila ada kesulitan. Antar warga tidak boleh melakukan aktivitas yang dapat mengganggu tetangga, seperti membunyikan musik keras-keras dan lain sebagainya. Di lembaga pendidikan seperti sekolah, tempat kita menuntut ilmu, ada pula aturan main yang tertulis antara lain dalam bentuk tata tertib peserta didik dalam kelas yang tidak tertulis. Misalnya, peserta didik harus saling membantu bila ada kesulitan dan saling menghormati atas perbedaan. Terima kasih. Demikianlah materi kita telah selesai. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.